Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada para pembicara dan semua para peserta seminar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam seminar awam siang ini, yang pada siang kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tuberkulosis pada anak. Untuk itu kepada para peserta kami aturkan terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung dalam seminar ini. Untuk itu kami akan terlebih dahulu akan menyampaikan tentang sambutan dari Ketua PPIDAI. Terima kasih atas support dari PT Fapros yang dalam penyelenggaraan simposium awam kali ini, yang kita supaya kepada awam mengetahui tentang bagaimana TB itu. Jadi kita di sini serba-serbi tuberkulosis pada anak akan mengupas tuntas tentang TB pada anak kepada para peserta semuanya. Untuk itu acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pusat IDAI Indonesia, Ketua Pusat IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri acara seminar awam tuberkulosis dalam rangka memperingati Hari TB sedunia pada tanggal 27 Maret 2022. Semoga pada hari ini kita mendapatkan update keilmuan yang lebih luas terkait tuberkulosis pada anak. Tuberkulosis atau TB pada anak masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia, terutama di Indonesia. Hari peringatan tuberkulosis sedunia dimaksudkan untuk memacu tindak lanjut percepatan eliminasi TBC di berbagai negara. Tahun ini, IDAI menyelenggarakan serangkaian acara dalam rangka memperingati Pekan Tuberkulosis Anak, dan seminar awam ini adalah salah satunya. Perlu kita pahami bahwa dalam menanggulangi tuberkulosis perlu kerjasama komprehensif bahkan lintas sektoral dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, NGO maupun komunitas lainnya. TBC masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di dunia. Namun, penanggulangannya masih belum maksimal. Data surveillance dan epidemiologi TB pada anak sulit didapatkan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain sulitnya diagnosis TB pada anak, meningkatnya TB ekstraparu pada anak, dan kurangnya perhatian pada kasus TB anak dibandingkan dengan kasus pada TB dewasa. Dalam mendiagnosis TB anak memang memerlukan ketelitian karena seringkali tanpa gejala atau datang dengan gejala yang tidak khas dengan berbagai perbedaan pada masing-masing karakteristik pasien anak. Oleh sebab itu, screening dan deteksi dini pada kasus TB anak sangat diperlukan untuk menentukan aksi selanjutnya. Peran serta orang tua menjadi hal utama karena orang tualah yang pertama kali memutuskan untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, kadang-kadang informasi yang berada di masyarakat masih belum valid, sehingga diperlukan sarana untuk memberikan pencerahan keilmuan terkait informasi yang valid mengenai TB anak. Saya berharap melalui seminar awam TB anak ini dapat menjawab berbagai kebingungan orang tua terkait masalah TB pada anak, sehingga kedepannya orang tua menjadi mudah mendeteksi gejala awal dan segera membawa anak berobat. Saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengucapkan selamat mengikuti seminar awam. Semoga bermanfaat buat para orang tua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Piprim yang telah menyampaikan sambutan pembukaan. Untuk selanjutnya saya memperkenalkan diri, saya Amalia Setiati yang akan memandu acara ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara seminar dengan dua pembicara narasumber yang
ahli di bidang TB. Jadi kita ini sudah pilihkan 2 pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Ayu Stiorini Mayangsari, MSc spesialis anak konsultan. Beliau adalah sebagai pendidikannya sudah banyak sekali ya, dokter umum, kemudian dokter umum dan spesialis anaknya di Universitas Udayana, Master of Science-nya di FK Universitas Gadjah Mada, konsultan respirologi di Kolegium Kedokteran Indonesia. Sekarang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KSL Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar, Kepala Instalasi Ibu dan Anak Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai anggota IKK Respirologi, anggota IDAI dan anggota IDI. Selanjutnya, Dr. Ayu ini akan berbicara tentang TB anak. Apakah anak saya kena TB? Nah, ini adalah pembicara yang pertama. Nanti sebelum dimulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib pada seminar awam ini, yaitu aturan seminar. Pertama, seminar awam berlangsung selama 2 jam. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung melalui kolom chat dalam mode Q&A answer ya. Jadi nanti bisa ditulis langsung di chat ya kepada para peserta sekalian. Inilah pembicara pertama. Untuk itu kami persilahkan Dr. Ayu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Dr. Amalia. Mohon maaf suara saya jelas ya, Dok? Jelas, sudah jelas ya. Oke. Terima kasih. Izin saya share screen ya. Ya, baik. Slide-nya sudah terlihat ya, Dok? Sudah jelas terlihat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Ya, selamat siang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Salam dari Bali. Nama saya Dr. Ayu Stiorini. Sehari-harinya saya bertugas sebagai spesialis anak di Rumah Sakit Unut Bali. Senang sekali kita jumpa dengan para hadirin sekalian pada siang yang cerah ini dan semoga kita semua ada dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih sebelumnya kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian Unit Kerja Kelompok Respirologi Anak Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang tuberkulosis anak pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disebutkan bahwa tuberkulosis itu adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebetulnya sejak kapan tuberkulosis itu mulai ada? Nah, di sini dari sejarah diketemukan bahwa arkeologis menemukan sisa kerangka ibu dan anak yang terkubur di bawah Teluk Atlit di Laut Mediterania. Pada tulang terdapat kerusakan yang disebabkan oleh infeksi, dan kemudian setelah dilakukan analisis DNA di University College London, ditemukan jejak DNA kuman TBC pada tulang tersebut. Ini sangat mengagumkan, mengingat kerangka ini usianya 9.000 tahun. Jadi sesuai dengan saat zaman Batu Madia atau Mesolitikum. Tampaknya, ibu yang berusia masih sangat muda, diperkirakan 25 tahun, terinfeksi TBC, dan kemudian menularkan penyakit ini pada anaknya yang berusia 1 tahun, dan kemudian mereka meninggal sehingga dikubur bersama. Ini merupakan kerangka tertua yang terbukti terinfeksi TBC sampai saat ini. Setelah periode Mesolitikum, bukti adanya infeksi TBC ditemukan pada mumi seorang pendeta Mesir dengan punggung yang bungkuk seperti gejala TBC pada tulang punggung, di mana mumi ini berusia 5.000 tahun. Pada era kehidupan yang lebih modern lagi, dengan sistem pencatatan yang lebih baik, bukti adanya TBC lebih banyak lagi ditemukan. Dan tampaknya TBC ini memang menyertai umat manusia dari abad ke abad. Pada zaman Yunani kuno disebut sebagai ptisis, pada zaman Romawi kuno disebut sebagai tabes, dan pada tahun 1700-an dikenal sebagai the white plague, yang berarti pucat. Pada tahun 1800-an dikenal sebagai consumption, yang berarti kurus dan lelah. Era 1700 dan 1800-an merupakan puncak kejayaan TBC menginfeksi umat manusia. Pada saat itu, angka kejadian TBC diperkirakan 25%. Artinya, 1 di antara 4 orang menderita penyakit ini. Sampai saat ini, belum ada penyakit lain yang menandingi tingginya insiden TBC pada saat itu.
Bahkan penyakit jantung dan pembuluh darah yang merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia pada saat ini proporsinya hanya 16%, jauh di bawah angka kejadian TBC pada saat itu. Banyak mitos terkait TBC pada era tersebut. Ada yang menyebut sebagai penyakit keturunan karena tampaknya penyakit TBC timbul dalam satu lingkungan keluarga dekat. Ada juga yang mengaitkan dengan vampirisme, di mana penderita TBC yang telah meninggal katanya dapat bangkit untuk kemudian menggigit dan menularkan penyakitnya pada keluarga dan teman-teman terdekatnya. Pengobatan TBC pada saat itu sama dengan pengobatan penyakit apapun pada saat itu, yaitu the royal touch. Jadi para penderita sakit TBC mengantri untuk dipegang oleh bangsawan, terutama raja pada saat itu, dengan harapan mendapatkan kesembuhan. Baru pada tahun 1834, seorang dokter yang sangat terkenal dari Jerman, Dr. Johannes Cohnlein, memakai istilah tuberkulosis. Dan pada tahun 1882, Robert Koch menemukan mikroorganisme bakteri penyebab penyakit TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Temuan Dr. Robert Koch ini menjadi awal penemuan-penemuan selanjutnya, dari mulai cara mendiagnosis, vaksin, hingga obat TBC seperti yang kita kenal pada saat ini. Lalu bagaimana perkembangan TBC di era modern saat ini? Ternyata, sampai saat ini pun, TBC masih mampu menginfeksi 10 juta umat manusia di dunia per tahunnya, di mana 1,5 juta di antaranya mengalami kematian. Bagaimana dengan TBC di Indonesia? Saat ini, Indonesia menempati urutan kedua dunia dengan penderita TBC terbanyak, dengan jumlah penderita TBC per tahunnya adalah 824.000, di mana 99.000 di antaranya adalah anak, dengan angka kematian 12%. Lalu apa yang membuat TBC bisa bertahan dan tetap menjadi masalah bagi umat manusia, bahkan di zaman modern seperti sekarang sekalipun? Salah satu penyebabnya adalah cara penularannya. Untuk penularannya diperlukan 3 hal dasar. Yang pertama adalah kontak erat. Seseorang bisa menderita TBC atau sakit TBC pasti setelah kontak erat dengan penderita TBC aktif atau penderita yang menderita sakit TBC lainnya. Siapa? Kontak erat tersering adalah kontak erat serumah, orang tua dan anggota serumah yang lain. Kalau di tempat saya di Bali, umumnya satu lingkungan rumah diisi oleh keluarga besar yang terdiri dari minimal 3 generasi. Ada kakek, nenek, orang tua, anak, beberapa paman dan bibi, cucu, dan sepupu-sepupu mereka. Beberapa keluarga juga memiliki asisten, babysitter, dan supir. Benarkah semuanya sehat? Tempat berkumpul dalam waktu lama yang memungkinkan kita kontak dengan penderita TBC juga bisa terjadi di luar rumah. Bisa di sekolah, tempat les dan tempat ekskul, di tempat kerja, tempat umum, di mana sebagian besar seperti remaja atau dewasa-dewasa muda kita nongkrong, bahkan public transport bisa merupakan lokasi-lokasi penularan bila kita menghabiskan waktu dalam jumlah yang lama dan berdesak-desakan. Prinsipnya adalah makin erat dan lama kontak, kemungkinan penularan akan makin besar. Sayangnya, sebagian besar penularan tidak berhasil ditemukan. Yang kedua, untuk cara penularan TBC adalah terbentuknya partikel droplet yang menular. Kuman TBC ini luar biasa, tidak memerlukan media untuk ditularkan. Dia tidak perlu gigitan serangga seperti nyamuk atau hewan lain, juga tidak perlu jarum suntik. Satu batuk atau bersin, atau tiupan, atau nyanyian, sudah cukup bagi penderita TBC aktif yang tidak diobati untuk menghasilkan jutaan droplet yang mengandung jutaan kuman TBC yang kemudian dapat dihirup oleh semua orang berbagai usia di sekitarnya. Bayangkan berapa triliun yang dihasilkan oleh seorang penderita TBC aktif yang frekuensi batuknya bisa hingga ratusan kali sehari. Semua penderita TBC paru aktif remaja hingga dewasa memiliki kemampuan ini. Yang ketiga adalah kerentanan individu. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hal-hal pada individu yang membuat turunnya daya tahan tubuhnya sendiri, dan kedua adalah faktor lingkungan yang membantu turunnya daya tahan tubuh seseorang. Siapa saja yang rentan? Anak-anak balita kita yang tercinta, remaja-remaja kita yang energik dan penuh kehidupan, dewasa muda kita yang bersinar, para lansia yang berharga,
mereka yang kekurangan gizi, mereka yang menderita penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh seperti penderita HIV, AIDS, penderita kanker, dan banyak lagi. Individu-individu ini memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk terkena TBC. Kalau lingkungan yang membantu menurunkan daya tahan tubuh itu, yang bagaimana? Lingkungan yang terpapar asap rokok. Wahai para ayah, bunda, om, tante, kakek, nenek, kita seharusnya bisa menyediakan lingkungan udara yang lebih baik untuk anak-anak kita daripada ini. Lingkungan yang padat, tanpa ventilasi memadai sehingga gelap dan tidak memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam, dan lingkungan yang kotor. Perjalanan alamiah penularan TBC pada manusia memiliki skenario berikut. Seorang penderita TBC aktif yang tidak diobati akan menginfeksi sekitar 30-40% orang-orang yang berada di sekitarnya. Sisanya, yang 60-70% akan tetap sehat. Siapa yang terkena tergantung pada seberapa erat dan lama kontak dan apakah individu yang kontak tersebut memiliki daya tahan tubuh yang turun atau tidak. Di antara mereka yang terinfeksi TBC, 5-10%-nya akan menunjukkan gejala sehingga disebut sebagai sakit TBC atau TBC aktif, sama dengan penularnya. Sisanya yang 90-95% tidak menunjukkan gejala. Kelompok inilah yang disebut sebagai kelompok dengan infeksi TBC laten, di mana kuman TBC sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi mereka kelihatan sehat. Pada mereka yang menderita sakit TBC, bila tidak diobati, maka 50%-nya akan meninggal dengan potensi tetap menular hingga akhir hayatnya. Tetapi bila diobati, kondisinya akan jauh berbeda. Jalan ceritanya akan berbeda sekali, di mana 95% akan sembuh dan tidak menular. Untuk mereka yang menderita infeksi TB laten, 5-10% di antaranya akan mengalami reaktivasi. Artinya, kuman TBC-nya akan menjadi aktif dan akhirnya mereka juga menjadi sakit. Sedangkan pada mereka yang tadinya sehat, apa yang terjadi pada mereka? Kalau si penular dan kelompok kontak yang kena sakit TBC tidak kunjung diobati, kontak sehat ini pun akhirnya akan terinfeksi juga karena tingginya paparan kuman TBC di lingkungannya. Nah, dari sini kita bisa lihat siapa-siapa saja kelompok yang perlu mendapatkan obat supaya lingkaran penularan ini terputus. Pertama, tentu sumber infeksi yang biasa disebut sebagai index case. Kedua, kelompok yang menderita kelompok kontak erat yang sakit TBC, dan ketiga, mereka yang menderita infeksi TBC laten. Kelompok yang menderita infeksi TBC laten ini merupakan kelompok yang sangat baik untuk diberikan obat pencegahan sebelum menderita TBC aktif. Sebab kelompok ini belum menularkan TBC. Bila diberi obat pencegahan, maka 60-90% dari mereka akan tetap laten, tidak menjadi TBC aktif, dan tetap tidak menular. Tentang terapi akan dikupas tuntas nanti oleh Dr. Anam. Gejala apa saja yang mengindikasikan adanya TBC pada anak? Gejala TBC pada anak kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gejala umum, yang kedua adalah gejala khusus. Gejala khusus nanti akan dibagi menjadi gejala paru dan gejala di luar paru atau ekstra paru. Yang dimaksud dengan gejala umum TBC pada anak adalah gejala yang sifatnya umum, tidak khas, gejala yang mirip dengan sakit yang lain. Sebetulnya, gejala ini yang timbul pertama kali pada anak, tetapi sayangnya begitu tidak jelasnya gejala ini, maka sering tidak terperhatikan oleh orang tua atau pengasuh. Mengapa? Karena kuman TBC tumbuhnya pasti, tapi pelan. Gejala yang timbul tidak serta-merta terlihat dalam bilangan jam atau hari, melainkan minggu, bulan, bahkan tahun. Secara umum, penderita dan keluarga terdekat dibuat terbiasa secara fisik maupun psikologis terhadap gejala sakit TBC, sehingga tidak menyadari bahwa anak sebenarnya sedang sakit. Apa saja gejala-gejala umum TBC pada anak? Berat badan anak yang tidak naik atau malah turun. Biasanya ini disebabkan oleh penurunan nafsu makan. Saya yakin hampir semua orang tua pernah merasakan kekhawatiran tentang berat badan anaknya. Sebagian akan berusaha mencari penyebabnya,
sebagian akan memberikan suplementasi vitamin dan zat besi, tetapi berat badan yang terganggu akibat penyakit TBC tidak akan terkoreksi dengan vitamin selengkap dan semahal apapun hingga anak minum obat TBC. Yang kedua adalah demam yang berlangsung 2 minggu atau lebih. Demam pada TBC biasanya awalnya hanya demam yang ringan. Aktivitas anak tampak seperti biasa, tetapi terjadi hampir setiap hari hingga 2 minggu atau lebih. Sedemikian ringannya hingga kita sering menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, atau beberapa orang tua merasa bahwa memang suhu anaknya sedikit lebih tinggi daripada normal. Demam pada TBC baru tinggi dan menetap sehingga membuat orang tua khawatir hanya saat kondisi sakit anak sudah pada tahap yang lebih lanjut, ketika kuman TBC sudah menyebabkan kerusakan paru luas atau menyebar ke seluruh tubuh. Demam juga tidak akan hilang sampai anak minum obat TBC. Gejala umum yang ketiga adalah penurunan aktivitas akibat mudah lelah karena kurangnya energi. Ini juga gejala yang samar sekali. Malah sering sekali orang tua yang anaknya menderita TBC menyampaikan bahwa anaknya tetap bermain, energik, dan penuh semangat seperti biasa. Mengapa? Pertama, sakit TBC tidak akan menyebabkan lemah, letih, lesu, loyo yang bermakna sebelum masuk ke tahap yang lebih lanjut. Kedua, sifat anak-anak di seluruh dunia saya rasa sama. Beri mereka mainan dan kawan yang cocok, maka pasti mereka akan bermain dengan senang hati. Baru tidak mampu bermain bila sakitnya sudah lanjut. Dan memang, sebagian besar orang tua yang anaknya sakit TBC, pada akhirnya mengakui bahwa anak mereka ternyata memiliki energi yang 2 kali lebih besar lagi ketika si anak sudah dalam pengobatan TBC dibandingkan sebelum mendapatkan obat tersebut. Untuk gejala khusus, tuberkulosis tergantung pada organ mana yang terinfeksi paling berat. Gejala TBC paru pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun biasanya berupa gejala umum yang makin kentara dan berlangsung lebih dari sama dengan 2 minggu. Batuk baru timbul setelah fase lebih lanjut. Batuk pada penyakit TBC umumnya sifatnya menetap, makin hari makin berat, tidak memandang waktu. Bila tidak diobati, kuman TBC akan menyebar dari paru ke organ-organ di luar paru, yang disebut sebagai TBC ekstraparu. Yang paling dekat adalah ke selaput paru, sehingga menyebabkan penumpukan cairan yang kita sebut sebagai efusi pleura. Umumnya, anak akan merasa sesak, dan kemampuan aktivitasnya terbatas akibat sesak. Kuman TBC juga bisa menyebar ke kelenjar getah bening, paling sering ke kelenjar getah bening di leher, kemudian ketiak, dan lipatan paha, sehingga menimbulkan pembesaran kelenjar getah bening yang terlihat jelas, dan bila dibiarkan akan menimbulkan rongga yang tembus sampai ke kulit dan mengeluarkan nanah secara berkala yang disebut sebagai skrofuloderma. Tempat lain yang disukai oleh kuman TBC adalah otak dan selaputnya. Ini merupakan bentuk TBC yang berat, di mana anak menunjukkan penurunan kesadaran, kejang, angka kematiannya tinggi, dan gejala sisa cacat bagi mereka yang selamat juga sangat tinggi. Anak itu tidak akan pernah kembali normal seperti biasa. TBC juga menyebar ke sendi dan otot, seperti sendi panggul, lutut, dan lain-lain yang menimbulkan bengkak dan nyeri sendi yang terkena dan menimbulkan gangguan fungsi, hingga bila mengenai bagian kaki, maka anak dapat menjadi pincang. Bentuk infeksi TBC pada tulang belakang menimbulkan tonjolan nyata yang disebut sebagai gibus. Biasanya selain nyeri dan gangguan berjalan, anak juga menjadi bungkuk. Sama dengan TBC otak dan selaputnya, TBC tulang dan sendi juga menyebabkan kecacatan. Organ-organ lain yang juga disukai oleh TBC adalah saluran cerna, sehingga menimbulkan TBC perut dengan gejala nyeri, kembung, penumpukan cairan di rongga perut. Kemudian juga dapat menyebar ke ginjal dan saluran kencing, kulit, dan mata. Lalu bagaimana kita memastikan apakah anak terkena TBC atau tidak? Diagnosis TBC pada anak dilakukan oleh dokter. Untuk dapat membuat keputusan tersebut, dokter akan menggali informasi dari orang tua atau pengasuh tentang ada tidaknya kontak erat dengan penderita TBC. Kemudian apakah pada anak terdapat gejala umum dan khusus TBC. Di sini, dokter memerlukan kerjasama dan informasi yang sebenar-benarnya dari orang tua. Setelah itu, dokter tentu harus melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai. Kemudian,
Pada anak akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bila terdapat gejala batuk, maka pada anak dapat dilakukan pemeriksaan dahak. Lalu untuk menilai adanya infeksi TBC dapat dengan uji tuberkulin atau pemeriksaan darah yang disebut dengan IGRA, kemudian ronsen dada atau ronsen bagian tubuh lain yang akan diperlukan oleh dokter sebelum memutuskan apakah anak terkena TBC atau tidak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu kasus TBC pada anak. Nila, seorang anak perempuan yang berusia hampir 2 tahun, dengan keluhan demam setiap hari selama 2 bulan terakhir. Terdapat penurunan berat badan yang ternyata sudah terjadi lama sekali. Dari analisis kartu tumbuh kembang, terlihat bahwa berat badan Nila masih normal dan sesuai dengan seharusnya sampai usia 5 bulan. Setelah itu, mulai terdapat penurunan berat badan yang terjadi perlahan tetapi pasti dari usia 6 bulan hingga 12 bulan. Pada usia 1 tahun, Nila diberi susu formula untuk menambah berat badan. Efek dari susu formula terlihat berat badan Nila naik hingga usia 15 bulan, tetapi tidak pernah mencapai potensi seharusnya. Setelah itu, walaupun orang tua berjuang memberi makan dan susu formula, berat badan kembali turun naik hingga akhirnya demam mulai timbul di usia 21 bulan. Demam ini pada awalnya hanya ringan, sering tidak terperhatikan oleh orang tua, tetapi terjadi setiap malam. Lama-kelamaan makin tinggi dan sering. Akhirnya, Nila dilakukan pemeriksaan penunjang dan didapatkan menderita TBC dan kemudian diberikan obat TBC. Hasilnya, Nila menunjukkan perbaikan klinis yang dramatis sekali. Demam hilang dalam waktu 5 hari, berat badan naik dengan cepat, bersamaan dengan peningkatan nafsu makan dan vitalitas anak. Semua senang. Tetapi tidak demikian halnya dengan usaha mencari sumber penularan TBC pada Nila. Nila tinggal bersama keluarga besar. Ada orang tua, kakek, nenek, 2 paman yang tampak sehat, dan 1 tante yang menawan. Mereka termasuk keluarga terpandang. Di awal, orang tua dan kakek sebetulnya ragu sekali saat dikatakan Nila menderita TBC, karena mereka yakin tidak ada anggota keluarga serumah yang menderita sakit TBC. Petugas puskesmas yang datang untuk melakukan penelusuran kontak atas saran dokter, mereka tolak. Kami semua sehat, kata mereka. Untuk apa kami diperiksa? Sampai akhirnya, saat Nila menjalankan pengobatan bulan kedua, bibi si Nila tiba-tiba batuk dan muntah darah. Ternyata, akhirnya diketahui bahwa bibi yang cantik ini menderita TBC. Barulah keluarga terbuka untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada seluruh anggota keluarga, sampai akhirnya diketahui bahwa kakek dan nenek juga menderita TBC, sedangkan ibu si Nila menderita TBC laten. Walaupun gambar dalam presentasi ini kartun, tetapi kasusnya nyata. Setiap penderita TBC anak memiliki cerita sendiri-sendiri. Ada yang simpel, ada yang sangat dramatis dan berliku. Ingatlah bahwa satu kasus TBC anak merupakan cermin adanya penularan infeksi aktif yang sedang terjadi dalam lingkungan inner circle si anak. Dan sebaliknya, satu kasus TBC aktif pada dewasa merupakan resiko penularan aktif TBC pada inner circle penderita TBC tersebut. Saya Dr. Ayustiarini. Kita sampai pada akhir presentasi saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Ayustiarini yang telah memberikan paparannya secara jelas dan menarik sekalinya. Jadi nanti ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Kemudian ini sekarang kita mengajak pada pembicara yang kedua, yaitu Dr. Muhammad Syarofil Anam, MSI Med Spesialis Anak. Beliau akan membicarakan tentang TB pada anak, apakah bisa disembuhkan atau dicegah. Pendidikan beliau S1-nya di S1 dan spesialis anak di Universitas Diponegoro, FK Undip, kemudian sebagai Magister Ilmu Biomedik juga di Universitas Diponegoro, kemudian pernah menjalani fellowship di RSCM dan di Pediatric Pulmonologi Sofia Children's Hospital Rotterdam, Nederland. Saat ini beliau menjabat sebagai staf divisi respirologi SKSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Karyadi atau Universitas Diponegoro dan juga sebagai anggota UKK Respirologi IDAI, Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah dan sebagai anggota
Ikatan Dokter Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, Dr. Anam akan memberikan paparan tentang TB anak pada anak, apakah bisa disembuhkan atau dicegah. Kami persilahkan Dr. Anam untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Ya. Jelas ya, Dok ya? Ya, jelas. Ya. Belum udah jelas Dokter Anam, udah kelihatan semua ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dari UKK Respirologi PPIDAI. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini dan kita semua bisa memperingati Hari TB sedunia yang berlangsung kemarin 24 Maret ya, sebagai pengingat kita bahwa tuberkulosis itu masih ada dan masih mengintai anak-anak kita. Dengan tema yang diangkat pada tahun ini adalah investasi TBC, investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan anak. Ya. Baik, di sini kita akan membahas tentang apakah tuberkulosis pada anak bisa dicegah atau diobati. Tadi sudah banyak diceritakan outline-nya ya. Awal dari Dokter Ayu saya panggil itu tentang bagaimana TBC itu, sejarahnya apa, bagaimana diagnosisnya, bahkan ditutup dengan cerita nyata ya tentang seorang anak yang menderita TBC bersama-sama dengan keluarganya. Sebagai pendahuluan, ini kita semua sudah harus kembali menyadari ya bahwa TBC adalah merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia dari sisi infeksi. Ya, hampir 1,5 juta orang meninggal karena TBC itu pada tahun 2020. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia laporan terbaru insidennya 824.000 orang terinfeksi TBC, kasus baru yang dengan angka kematian 93.000. Memang beberapa waktu ini Indonesia jadi urutan ketiga setelah India dan Cina. Tapi mereka jumlah penduduknya banyak sekali. Insidennya juga nggak beda jauh dengan Cina. Jadi Indonesia selalu masuk 3 besar lah untuk urusan TBC ini di dunia. Dengan 12% itu terjadi pada usia anak. Dan kita punya fakta yang agak menyedihkan sebenarnya ya, bahwa hanya 3,6% anak kurang dari 5 tahun itu yang mendapatkan pencegahan tuberkulosis. Padahal pencegahan itu penting sekali untuk anak. Kenapa? Karena kita tentu tidak mau melihat anak kita akan terkena TBC yang berat, yang bahkan sampai mengancam nyawanya. Dari angka-angka ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa setiap 1 jam ada 11 orang Indonesia yang meninggal karena TBC. Ini tentunya bukan angka yang kecil ya. Karena tiap jam kita berbicara di sini ternyata sudah 22 orang meninggal karena TBC. Oleh karena itu kita sama-sama berjuang apa yang bisa kita lakukan dari perspektif kita masing-masing atau dari profesi kita masing-masing. Sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana sih kalau anak itu kontak dengan pasien TBC? Apa yang bisa terjadi pada anak-anak tersebut? Kita tahu bahwa anak dapat infeksi, jelas ada kontak di sekitarnya, ada orang dewasa sekitarnya yang terinfeksi TBC. Kalau kita balik lagi ke epidemiologi yang tadi, bahwa di Indonesia itu hampir 824.000 kasus baru di Indonesia yang ditemukan dalam 1 tahun, kita bisa bayangkan bahwa pasien TBC ini ada di mana-mana, ada di sekitar anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus tetap bisa menjaga dan mendeteksi secara dini.
Kalau anak itu kontak memang 75% tidak terinfeksi, tapi ada kurang lebih 25% anak yang terinfeksi. Nah, dari anak yang terinfeksi ini 10% akan menjadi TB aktif, 90% akan menjadi TB laten. TB laten itu artinya dia tidak bergejala. Dia hanya positif dalam tubuhnya ada kumannya. Dan suatu saat kalau daya tahan tubuhnya rendah, dia bisa menjadi aktif. Nah, dari yang aktif ini, jika tidak diobati, sebagian besar akan meninggal dalam 2 tahun, atau ada sebagian kecil yang bisa sembuh. Sedangkan jika diobati, tentu sangat tergantung dari derajat berat ringannya sakit. Semakin berat TBC-nya, semakin sulit pengobatannya, semakin kompleks, dan outcome atau luarannya juga semakin tidak jelas dibandingkan kita mengobati sejak dini. Baik, dari perjalanan tadi kita bisa meng-highlight beberapa hal tentang klasifikasi klinis TBC pada anak. Sebenarnya dalam bentuk apa saja TBC pada anak itu, tadi anak akan menderita TBC jika dia tertular. Dia tidak mungkin produksi kuman sendiri dalam tubuhnya. Tentu ada seorang pasien TBC di sekitarnya yang infeksius. Nah, yang etika batuknya tidak baik, kalau batuk tidak ditutup, ya, tidak menggunakan masker, dan lebih parah lagi kalau dia tinggal serumah. Apakah hanya orang yang tinggal serumah? Tidak. Kontak erat pun yang sering bertemu dengan anak, meskipun tidak tinggal serumah, dapat menularkan TBC pada anak. Nah, anak ini kita kategorikan sebagai anak yang terpapar. Karena di sekitarnya ada orang yang terkena TBC. Nah, yang terpapar ini pada beberapa kondisi dalam tubuhnya tidak ada kuman, tidak ada gejala. Ya, mungkin karena kurang dekat, mungkin karena daya tahan tubuhnya bagus sehingga kuman masuk, dia melawan. Kuman masuk melawan dan dia tetap dalam keadaan terpapar. Yang perlu kita garis bawahi adalah anak yang kontak dengan pasien TBC itu adalah anak terpapar yang punya risiko untuk terkena infeksi. Mengarah ke kanan, kalau daya tahan anaknya turun atau digempur habis-habisan dengan kuman TBC yang banyak, tentu si anak atau daya tahan tubuh kita tidak akan mampu melawan. Sehingga kuman akan masuk ke dalam tubuh, kuman akan berkembang biak, dan dia akan berperang melawan antibodi atau sel daya tahan tubuh kita yang lebih kuat lagi. Nah, dalam tahap ini ada 2 hal. Pertama, anak tetap menang nih, daya tahan tubuhnya tetap bagus gitu ya. Yang daya tahan tubuh seluler namanya, dia bisa mengisolasi kuman sehingga anak tidak berlanjut sakitnya, gejalanya tidak muncul. Ada kuman dalam tubuh, tapi kuman tidak bisa aktif berkembang biak sehingga tidak ada gejala. Kembali pada anak ini, dalam tubuhnya sudah ada kuman, dia juga punya risiko untuk menjadi sakit. Ya, dengan catatan jika daya tahan tubuhnya juga sudah mulai melemah. Selanjutnya ada sebagian kecil anak kita yang kurang beruntung langsung menunjukkan sakit. Diketahui dengan adanya gejala klinis. Ya. Adanya gejala klinis yang ditunjukkan oleh anak seperti yang disebutkan tadi. Berat badan tidak naik-naik, batuk, demam, anaknya kurang aktif, lesu, atau bentukan TBC yang berat lain yang di luar organ paru-paru. Nah, tiga klasifikasi inilah yang harus kita kenali pada anak dalam rangka untuk upaya pencegahan. Kita bisa mencegah TBC pada anak dimulai dari beberapa tahapan ini. Pertama, jauhkan saja anak dari orang-orang dewasa yang dicurigai TBC. Apakah bisa? Tentu ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena kita harus mengetahui mana yang TBC, mana yang enggak. Sebagian besar orang akan menutupi dirinya kalau dia sakit. Kadang-kadang kalau ditanya anak curiga TBC, cari kontak itu sulitnya setengah mati. Orang enggak mau dijudge punya TBC.
Kita juga bisa mulai masuk ke, kalau sudah ia memang terpapar, ya kita potong di itu supaya anak tidak terinfeksi. Ya sudahlah, sudah kadung terpapar, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak terinfeksi. Nah, yang ketiga, dia sudah terinfeksi. Oke lah, terinfeksi nggak apa-apa. Yang penting dia tidak sakit. Ini beberapa upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan pada anak. Sehingga kita bisa menjawab tentu pertanyaan, apakah TBC pada anak bisa dicegah? Tentu semua penyakit bisa dicegah, termasuk TBC, karena dasarnya adalah infeksi. Upaya pencegahannya bisa sebelum anak itu terpapar dengan apa? Dengan vaksinasi BCG. Kita berikan BCG pada usia 0 sampai 2 bulan tadi ya. Dengan BCG anak baru lahir dia punya antibodi untuk melawan kuman TBC. Ya, namanya upaya ya, namanya antibodi, kadang cukup, kadang enggak, masih beresiko dia. Oleh karena itu, hal lain pun harus kita kerjakan. Seperti apa? Pola hidup bersih dan sehat. Ini penting, menjaga lingkungan, menjaga termasuk di dalamnya adalah etika batuk. Kita ajari bagaimana sih batuk itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Infeksi saluran pernapasan itu sangat efektif menularkan dibanding infeksi lain. Kenapa? Karena langsung head to head. Kuman keluar langsung masuk. Kuman keluar langsung masuk. Oleh karena itu bisa kita pahami kenapa infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit terbanyak pada anak. Ya, di samping dengan itu semua kita bisa juga dengan pengobatan pencegahan. Jadi sebelum anak itu sakit, ya kasih obat aja supaya dia tidak sakit tuh. Kalaupun kumannya masuk, tidak hanya daya tahan tubuhnya aja yang berusaha melawan, tapi kita bantu dengan obat. Itu namanya pengobatan pencegahan. Lalu bagaimana nih kalau anak sudah kadung terinfeksi, udah kadung ada paparan gitu ya. Ya udah kita berikan pengobatan pencegahan, terutama pada anak yang berisiko. Nah, anak yang berisiko kita berikan pengobatan. Nah, ini pengobatan pencegahan pada TB laten. Apakah cukup hanya itu? Tidak. Tentu dengan meningkatkan daya tahan tubuh, intake nutrisi yang adekuat gitu ya, yang sesuai dengan panduan, sehingga anak juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan kuman TBC. Nah, beberapa anak nggak cukup tuh hanya dengan daya tahan tubuh yang kuat. Makanya mereka perlu pengobatan pencegahan, termasuk sebelum sakit. Pengobatan pencegahan juga penting kita lakukan, sehingga fungsi dari pengobatan pencegahan ini bisa di semua step ya, di semua kondisi anak. Ya, bagaimana pentingnya pengobatan pencegahan ini pada anak, terutama pada anak yang berisiko. Siapa sih anak yang berisiko? Anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Atau anak yang memang sudah bawaannya daya tahan tubuhnya rendah. Atau anak karena penyakitnya daya tahan tubuhnya jadi rendah. Seperti anak-anak dengan penyakit yang kronis gitu. Anak-anak kita yang kurang beruntung menderita penyakit keganasan atau penyakit ginjal yang kronik. Itu semua adalah anak-anak yang berisiko. Atau anak yang berisiko secara epidemiologis. Seperti apa? Seperti anak-anak yang tinggal di pengungsian, di barak-barak pengungsian. Atau anak yang harus tinggal di tempat penitipan anak yang perilaku hidup bersih dan sehat anggotanya itu berkurang. Ini cukup banyak ini. Cukup banyak yang terjadi kasus karena dia sering dititipkan di penitipan anak, sering sakit, sering batuk pilek ya. Itu perlu kita waspadai bersama-sama. Nah, metode pencegahan ini mulai dari pemberian imunisasi dengan BCG ya, pola hidup bersih dan sehat ya, memakai masker jika keluar atau jika anak akan bertemu dengan orang banyak. Nah, untung kita diingatkan dengan COVID ini ya, memakai masker di mana-mana, jaga jarak. Itu juga berguna untuk pencegahan TBC ya. Cuman kalau jaga jarak TBC agak kurang efektif lah ya, karena TBC penularannya lewat droplet yang kecil.
kalau dia batuk keluar banyak itu dan agak bertahan lama. Tapi kalau COVID itu droplet yang besar, jadi jaga jarak itu bermakna. Dan etika batuk dan bersin, ya. Kita harus mengenalkan anak sedini mungkin bagaimana caranya batuk. Bila perlu ada orang di pinggir kita yang batuk sembarangan, tidak ditutup, kita harus mau untuk mengingatkan. Seberapa banyak itu masyarakat kita atau saudara-saudara kita kalau batuk sembarangan yang tidak sesuai dengan etika. Ini semua menjadi kewajiban kita. Termasuk menjaga lingkungan, rumah sehat, ya. Karena kuman TBC itu sebenarnya sama kayak virus, ya. Dia nggak tahan terhadap ultraviolet, tidak tahan terhadap cahaya gitu. Sehingga membentuk rumah sehat tidak perlu mahal. Yang penting ventilasi bagus, pencahayaan bagus, sirkulasi bagus gitu ya. Dan selalu terbuka gitu ya. Terbuka itu sangat bagus untuk pencegahan infeksi, terutama kuman-kuman di paru-paru atau di saluran napas. Nah, yang terakhir ini yang paling sekarang sedang kita kuatkan adalah pengobatan pencegahan dengan obat. Kita tahu tidak semudah apa yang kita ungkapkan. Memakai masker dalam keadaan pandemi seperti ini saja yang seluruh dunia terkena, kita masih melihat beberapa orang yang enggan memakai masker. Apalagi etika batuk. Etika batuk ditegur pasti marah. Merokok, jangan coba-coba melarang orang merokok. Kalau tidak kita akan disemprot balik. Kita semua tahu seperti itu. Rumah sehat kadang-kadang terbentur oleh keadaan sehingga tidak bisa kita andalkan. Nah, BCG, mungkin BCG bisa kita gerakkan bersama-sama. Tapi dengan pemberian pencegahan dengan obat itu sangat efektif, ya. Sangat efektif. Kita tinggal memberikan obat saja. Dan ini bisa mencegah anak penyakit TBC-nya menjadi berat. Atau bahkan kita bisa mencegah sebelum dia terinfeksi TBC. Seperti hal yang selalu kita ingat, yang selalu kita yakini bersama, bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jauh lebih murah, jauh lebih aman buat anak. Sehingga kita tidak perlu menunggu anak itu sakit untuk kita mengobati ini supaya menghindari penyakitnya. Berapa lama sebenarnya pengobatan pencegahan itu? Lama pengobatan pencegahan tergantung obat yang digunakan. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Saat ini yang sudah beredar dan saat ini sudah ada di hampir semua puskesmas adalah yang 6 bulan. Di seluruh puskesmas hampir ada tuh. Dengan menggunakan satu obat, isoniazid namanya. Nah, ini agak repot juga nih orang tua nih. Anak sehat, diberi pencegahan, 6 bulan lagi gitu. Masa pencegahannya sama dengan pengobatannya? Pengobatan TBC kan 6 bulan, ya. Nah, oleh karena itu sekarang ini ada obat baru masuk. Dia cuman pemberiannya 3 bulan. Itu juga setiap minggu, isoniazid dan rifapentin. Jadi total pemberiannya hanya 12 kali. Dia seminggu sekali gitu. Umpamanya kita bikin Senenan gitu atau Jumatan tiap minggu selama 12 kali. Tapi obat ini memang belum ada di semua tempat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti anaknya kebetulan masuk indikasi pengobatan dan pengen obat ini, bisa bertanya pada puskesmas apakah obat ini tersedia atau enggak. Karena memang masih terbatas. Dan memang indikasinya tidak semua anak bisa dapat obat ini. Seperti anak di bawah 2 tahun itu belum. Ada juga yang isoniazid rifampicin 3 bulan. Nah, ini memang tiap hari selama 3 bulan. Ini juga baru di beberapa tempat, tidak semua tempat. Tapi bisa ditanyakan kalau membutuhkan. Kalau merasa 6 bulan kelamaan gitu. 6 bulan agak repot pemberiannya. Nah, lalu apa yang dipantau selama anak mendapatkan pengobatan pencegahan? Tentu tadi gejala klinis. Yang perlu kita ketahui bahwa kita memberikan pencegahan itu pada anak yang sehat. Anak yang tidak ada gejala. Yang sehat tapi berisiko. Ya.
untuk mendapatkan TBC yang berat. Ini tantangannya. Kadang-kadang bukan orang tuanya aja yang ragu. Petugas kesehatannya, kita sendiri petugas kesehatan kadang-kadang ragu nih. Wah, anak ini bagus-bagus lucu-lucu kayak gini kok suruh minum obat selama 6 bulan. Nah, ini tantangan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena penyesalan adanya di belakang gitu. Nah, ini tugas kita semua ya. Selanjutnya kepatuhan minum obat. Ya, obat harus diminum tiap hari. Kalau ambil yang 6 bulan selama 6 bulan gitu. Efek sampingnya juga, namanya obat meskipun sedikit punya risiko untuk mengalami efek samping. Oleh karena itu, setiap bulan harus kita pantau. Setiap bulan harus datang untuk melihat ada apa enggak. Meskipun ada, tapi jarang. Asal digunakan sesuai dengan dosis, sesuai dengan panduan, efek samping terhadap obat ini jarang terjadi. Kemudian pemantauan lain adalah pertumbuhan dan perkembangan. Seperti pada anak normal yang harus kita lihat setiap bulan. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. TBC pada anak apakah bisa diobati? Ya. Kalau yang tadi itu apakah bisa dicegah dan jawabannya iya, sekarang apakah bisa diobati? Ini udah langkah kedua. Kita udah nggak punya kesempatan untuk mencegah ini. Nah, obati anak pada TBC itu udah ada obatnya, ya. Sudah bisa diobati. Sudah bisa sembuh, hampir sempurna tanpa meninggalkan gejala sisa. Memang sangat tergantung dari berat ringannya. Kadang TBC berat juga itu bisa gejala sisa yang dihasilkan itu bisa tidak kelihatan atau bisa hampir tidak ada gejala sisa sama sekali. Pada kondisi yang sangat berat, yang sudah terlambat, itu kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa, tapi dengan sedikit gejala sisa. Tapi yang jelas ada obatnya, ya. Nah, memang sampai saat ini pengobatan TBC itu masih menggunakan kombinasi obat, ya. Jadi artinya multi farmasi ya. Obatnya nggak cukup satu, harus minimal 3, ya. Pada keadaan tertentu kita berikan 4 jenis obat dengan waktu yang lama, ya, minimal 6 bulan. Beberapa kondisi TBC terutama yang berat kita berikan sampai 12 bulan. Terutama TBC yang menyerang organ di luar paru, ya. Itu akan membutuhkan pengobatan yang lebih lama dan dosis-dosisnya itu disesuaikan nanti dengan berat badannya, ya. Semakin tinggi berat badan, semakin tinggi dosis yang dibutuhkan. Nah, saat ini ada obat-obat yang sudah dalam kombinasi. Gitu. Jadi satu obat isinya ada 3, ya. Jadi nggak usah langsung puyer-puyer gitu lah yang sempok gitu, yang kadang-kadang kalau jatuh gitu bisa berserakan, enggak ya. Ini dalam bentuk tablet, ya. Itu udah jadi satu kombinasi dan itu lebih enak untuk diminum untuk anak dan dia mudah larut. Sehingga memang rasanya masih rada pahit-pahit, manis-manis pahit gitu ya. Punya ini juga tantangan juga untuk memberikan pada anak, terutama yang nggak bisa minum obat. Nah, yang harus dipantau bagaimana? Sama seperti pengobatan TB laten sebelumnya. Gejala klinis TBC harus kita lihat membaik apa enggak. Kalau dalam konteks pengobatan berarti sudah ada gejala klinis. Nah, itu yang kita pantau tuh. Yang tadinya berat badannya nggak naik, harus naik berarti berat badannya. Yang tadinya suka demam, ngelemeng gitu ya, demam-demam nggak tinggi gitu, ya berarti itu harus sembuh. Atau batuk, ya, anak nggak aktif, saat ini harus kita pantau setiap bulan. Oleh karena itu, pengobatan TBC anak harus datang tiap bulan ke fasilitas kesehatan untuk dinilai gejalanya, termasuk pertumbuhan dan perkembangannya dilihat. Kepatuhan minum obatnya diminum apa enggak. Kalau pengobatan itu mau nggak mau harus diminum obatnya. Kalau obatnya tidak diminum, nanti akan kita hitung total pengobatannya berapa. Cukup apa enggak. Pada keadaan tertentu bisa kita tambah obatnya. Selanjutnya efek samping obat. Ya, biasanya petugas kesehatan akan ngasih tahu. Kalau nanti pipisnya merah, itu enggak usah khawatir. Itu memang gejala ikutan dengan gejala ikutan akibat obatnya. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau umpamanya menderita kuning ya atau anak muntah-muntah berat tuh, setiap obat muntah,
dapat obat muntah, nah itu harus hati-hati ya. Atau gatal kemerahan seluruh tubuhnya gitu ya, keluar merah-merah, itu harus hati-hati. Harus segera datang ke fasilitas kesehatan untuk dinilai apakah ini memang benar-benar karena obat atau bukan gitu. Nah, dengan pemantauan yang rutin, itu kesembuhannya, tingkat kesembuhannya itu sangat tinggi. Baik, untuk menutup saya ingin sedikit cerita tentang beberapa kasus TBC ya. Ada bayi usia 1,5 bulan, bisa kita bayangkan ya, sedang lucu-lucunya orang tuanya, sedang senang-senangnya gitu ya, pada anak baru lahir, datang dengan keluhan sesak napas. Berat badannya yang harusnya naik itu tidak ya. Anak itu tidak aktif ya. Ibunya sebenarnya udah terdiagnosis TBC sebelumnya. Cuman karena terlambat untuk melakukan pencegahan, akhirnya anak pada usia 1,5 bulan mulai sesak napas. Kita lakukan foto ronsen, kelihatan bahwa di foto ronsennya itu banyak sekali titik-titik putih atau infiltrat, ini yang menyebabkan anak itu sesak napas ya, sehingga anak didiagnosis TB berat dan miliar ya, satu bentuk TBC yang berat yang umumnya terjadi pada anak, pada paru-paru anak. Beberapa anak ini sangat membahayakan nyawanya, sangat mengancam nyawanya. Oleh karena itu dia harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari, dapat infus, dapat obat banyak. Enggak hanya obat TBC yang diberikan. Kadang-kadang anak seperti ini juga bisa diikuti oleh kelainan yang lain. Kita bisa bayangkan pengobatannya aja 4 jenis ya. Pada anak biasanya 3, ini 4, belum antibiotiknya. Dia harus dirawat sampai 10 hari ya. Dan karena anak perbaikan waktu itu akhirnya dipulangkan, tapi anak tetap harus minum obat. Nah, setelah 2 bulan pengobatan, kebetulan ibunya, orang tuanya saat ini sadar dan tetap memberikan obatnya dengan rutin. Akhirnya berat badan anak naik, anak menjadi aktif ya. Dan ini rencananya anak akan diberikan pengobatan selama 6 bulan. Kita bisa bayangkan ya, anak bayi 1 bulan itu terkena TBC. Kalau program pencegahan itu berjalan, anak ini tidak perlu dapat obat sampai 4, tidak perlu dapat oksigen, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tapi kita bisa mencegah hanya dengan 1 obat. Kasus lain, anak usia 4 tahun 7 bulan, datang ke rumah sakit tidak bisa berjalan. Dia nyeri di daerah panggul. Biasanya dia lari-lari, naik sepeda. Saat itu dia terjatuh dan dia tidak bisa bergerak. Setelah kita lakukan pemeriksaan ya, karena pemeriksaan foto di pelvis, ternyata ada kelainan, kerusakan di situ. Dan kita lakukan pemeriksaan ke arah TBC. Kenapa? Karena anak ternyata berat badannya nggak naik sebelumnya. Jadi tidak serta-merta hanya gara-gara dia terjatuh. Setelah kita telusuri, ternyata ada anggota keluarganya yang kena TBC. Kita lakukan pemeriksaan MRI, baru kelihatan bahwa di bagian panggul anak ini terjadi suatu proses kerusakan. Akhirnya anak ini harus dilakukan operasi untuk pembersihan dari panggul, dari luka-luka, dan dari tempat operasi ini kita lakukan pemeriksaan, ditemukan kuman TBC. Dari ini anak dirawat di rumah sakit sampai lama, ini anak hampir 1 bulan, dia dioperasi terus kemudian untuk mempertahankan supaya kakinya ini sama ya, ini harus difiksasi gitu dan dilakukan bidai supaya nanti hasilnya bagus. Dan anak ini setelah 3 minggu perawatan, ininya bagus dan akhirnya dipulangkan, dan dia minum obat selama 12 bulan. Hampir tiap bulan atau tiap setengah bulan dia datang ke fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dari panggulnya atau fungsi jalannya. Alhamdulillah dengan pengobatan yang ketat gitu, dengan dukungan dari orang tua yang mau anaknya sembuh selama 12 bulan, akhirnya anak sudah bisa sembuh dan dia dapat beraktivitas seperti anak lainnya, bisa main bola, bisa bersepeda dan lain-lain. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa kita hindari sebelum dia mendapatkan kelainan yang begitu beratnya. Ini masih mungkin masih sebuah kayak sukses story ya.
Mungkin ada puluhan lagi kasus-kasus seperti ini yang tidak beruntung, tidak bisa selamat. Oleh karena itu tugas kita untuk mencari pasien-pasien anak yang dicurigai TBC dengan deteksi dini ya dan pengobatan pencegahan. Daripada kita melihat kita harus berdampingan dengan anak yang harus minum obat selama 12 bulan dengan jumlah yang banyak. Baik, sebagai penutup bahwa TBC merupakan penyakit yang berbahaya pada anak, dapat menimbulkan kematian, bahkan mungkin kecacatan jika kita bisa menghindari kematian. Tetapi sebenarnya ini dapat terdiagnosis secara dini. Sebelum sampai berat, kita sudah bisa mendiagnosisnya. Karena TBC pada anak itu dapat dicegah dan dapat disembuhkan. Sehingga deteksi secara dini dengan kontak investigasi, jika terindikasikan diberikan pengobatan pencegahan, itu kita bisa menolong anak-anak kita terhindar dari TBC atau bahkan terhindar dari TBC yang berat. Pengobatan yang teratur disertai dengan pemantauan yang rutin umumnya menunjukkan tingkat kesembuhan yang sangat baik. Oleh karena itu, temukan, obati dan cegah anak-anak kita dari TBC sampai sembuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Anam yang telah menyampaikan paparannya dengan sangat jelas dan mudah dimengerti. Untuk selanjutnya saya panggil Dr. Ayu dan Dr. Anam untuk diskusi. Ini sudah banyak pertanyaan dari para peserta yang akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Ibu Mari Tarore, itu sudah yang pertanyaan sudah direspon oleh Dr. Anam di chat ya Ibu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Rizky ini ya. Ini siang dok, ini pertanyaan, anak saya usia 2 tahun 7 bulan, sedang menunggu bacaan hasil PPD test. Untuk besok pagi ya, saya ada beberapa pertanyaan. 1, bila nantinya anak memulai OAT, apakah OAT harus diberikan pagi hari saja? Bagaimana bila diberikan di malam hari, misal pukul 6 malam? Kemudian yang kedua, kondisi anak dititipkan di penitipan anak. Ketika nanti anak memulai terapi, kapan anak saya kembali sekolah lagi? Apakah 6 bulan sama sekali atau tidak boleh sekolah? Ini maaf, ini pertanyaan ada 3, mau saya bacakan satu persatu atau jawab dulu Dokter Anam? Supaya nggak lupa satu-satu ya. Ya, monggo dok. Ya. Pertanyaan pertama dulu, nanti ada 4 pertanyaan saya biar nggak lupa. Dari ya, Ibu ini Rizky. Saya bisa jawab dari Bu Rizky ya? Ya, Ibu Rizky. Saya bisa lihat di sini. Gimana dok? Saya jawab yang pertama ya. Tentang OAT ya, harus diberikan pagi hari saja, apa bisa malam hari. Prinsip pertama, OAT itu pemberiannya harusnya dalam keadaan perut kosong. Karena ada komponen obat, terutama NH itu, tingkat penyerapannya itu jauh lebih tinggi saat perutnya kosong. Nah, perut kosong itu kapan? Perut kosong itu sebenarnya dalam keadaan asam sebenarnya. Nah, yang paling tepat ya bangun tidur. Karena kan dia tidur, itu paling tepat tuh. Karena kalau diberikan saat bangun tidur ya, saat perut anak kosong, dia mudah diserap. Kembali, prinsip pertamanya adalah perut kosong. Kadang-kadang bangun tidur tuh nggak bisa beberapa anak. Kadang-kadang saja. Tapi biasanya kita ya coba dulu pagi hari. Tapi kalaupun nggak bisa, ya kita cari saat perut kosong yang lain. Kadang-kadang pagi hari juga keliru nih. Kalau umpamanya kita memberikan bangun tidur pagi hari, maksudnya saat perut kosong. Tapi setelah minum obat, 15 menit kemudian makan. Itu kan keliru ya. Obatnya udah ketemu makanan lagi gitu. Jadi memang itu harus dijedakan, biarkan obat diabsorpsi dulu setengah sampai 1 jam, baru anak bisa makan. Kalau pagi tidak bisa, baru pilihan kita malam hari sebelum tidur. Itu juga saat perut kosong. Kalaupun tidak bisa, ya udah yang penting masuklah obatnya gitu ya. Yang penting obatnya bisa masuk di anak. Kenapa? Karena ini semua hanya masalah tingkat penyerapan. Daripada kita memaksakan anak pagi hari, akhirnya nggak mau minum obat, akhirnya stres, drama dulu, akhirnya anak nggak minum obat, lebih baik obat itu masuk meskipun tingkat absorpsinya kurang. Tapi kita upayakan dulu pagi hari saat perut kosong. Begitu dok? Ya. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, Dokter Anam.
concern Fasilitasi kita Bu Rizky, ya. ya untuk penitipan anak ini Dok ya. Ya, Jadi ya. concern kita begini, anak ini dapat TBC-nya di mana? Ini kan kalau dari pertanyaan ini kan perspektifnya kalau anak itu nanti kalau ditempatkan di penitipan akan menular ke temannya apa enggak? Yang perlu kita concern kita adalah bahwa anak ini dapat di mana? Jangan-jangan dia dapat di tempat penitipan itu. Berarti kalau dapat di tempat penitipan itu, berarti di sekitar dia ada yang kena TBC. Nah, itu pentingnya kontak investigasi. Jadi ketimbang dia boleh sekolah apa enggak atau boleh kembali ke penitipan apa enggak, dicari dulu di tempat penitipan itu. Bila perlu screening semua, deteksi semua orang-orang dewasa di sekitarnya. Umumnya anak itu jarang menular karena bentuk TBC-nya itu bukan bentuk TBC yang berat, bukan yang banyak kumannya gitu. Tapi anak yang di sekitarnya ini yang mungkin sharing kontak dengan pasien dewasa, itu yang harus kita perhatikan. 6 bulan sama sekali tidak boleh sekolah, tidak. Kalau anak boleh saja, asal memang kondisinya sudah baik dan bukan jenis TBC yang berat. Meskipun TBC itu berat atau BTA-nya positif, umumnya setelah 2 minggu pengobatan, load kuman jauh turun, load bakteri jauh turun. Terutama dewasa juga, biasanya kalau cuti itu ya Dok ya, kalau cuti itu kan cuma 2 minggu gitu. Kalau cuti 6 bulan nanti nggak digaji. Ya, jadi apalagi pada anak yang tidak menular. Begitu Dok, ingin respon saya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Anam. Ini masih terkait TPT. Pencegahan. Apakah anak yang akan mulai terapi otak dirawat inap dahulu? Tidak harus. Ya. Untuk efikasi TPT itu pada beberapa systematic review atau beberapa penelitian itu dikatakan hampir 60%. 60% lebih efikasinya supaya tidak terkena TBC atau anak diberikan TPT itu dia tidak progresif, tidak menjadi sakit, itu lebih dari 60%. Selanjutnya apakah anak mulai terapi otak tidak harus dirawat inap dulu. Kalau dulu ya, zaman dulu sebelum diobati TB harus diperiksa darahnya, OTP-nya sekarang sudah enggak. Nah, kita lihat aja gejala klinis. Oleh karena itu pemantauan penting. Pemantauan setelah pengobatan. Setiap 1 bulan kita harus lihat ada enggak efek sampingnya, lihat bagaimana gejalanya, lihat bagaimana pertumbuhan perkembangannya, gitu. Bagaimana kepatuhannya. Nah, dari situlah nanti dokter bisa menentukan gitu atau tenaga kesehatan menentukan ini perlu tindakan lanjutan atau enggak. Ya. Terima kasih, jawabannya sudah cukup jelas dari Dokter Anam. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Widya Dia, saya tujukan ke Dokter Ayu ya. Siang Dok, saya Widya ingin bertanya dengan Dokter Anam, tapi ini bisa dijawab dengan Dokter Ayu juga ya, gantian ya. Anak saya 15 bulan, Senin minggu lalu dokter mendiagnosis TB subklinis. Kemudian hari Selasa batuk pilek, hari Rabu mulai terapi OAT, sama sekali nggak mau makan dan minum susu selama 3 hari. Hanya masuk 2 suapan. Berat badan sebelumnya 9 kilo, sekarang turun jadi 8,3 kilogram. Terapi OAT sudah berlangsung 5 hari Dok. Bagaimana ya Dok mengenai kondisi ini? Mungkin bisa gantian dibantu Dokter Ayu untuk menjawabnya. Ya baik, terima kasih Dokter Amalia. Ya, sebelumnya tentu kita harus membedakan apakah gejala yang timbul pada si anak ini memang terkait dengan merupakan efek samping dari terapi TBC-nya atau bukan. Kalau dilihat dari predileksi waktunya, kelihatannya sudah timbul gejala dulu, baru minum obat ya Bu ya. Jadi mungkin saja pada saat ini anak masih menderita sakit infeksi akut. Nah, sakit infeksinya akut itu yang menyebabkan batuk pilek, kemudian nafsu makannya menurun. Nah, nanti kita observasi. Kalau sekarang batuk pileknya sudah sembuh, biasanya fase penyembuhan memang untuk suatu infeksi akut 5-7 hari. Coba asalkan tidak ada gejala efek samping obat yang lain ya, seperti yang tadi disampaikan Dokter Anam. Yang pertama, kalau tidak ada, yang penting tidak ada tanda-tanda kemerahan di kulitnya yang menandakan adanya menggatal. Kemudian yang kedua, apabila pada anak tidak ada mual atau muntah yang bermakna sekali, kemudian tidak ada perubahan warna kulit maupun bagian putih mata tidak berwarna kuning, maka bisa diobservasi dan dilanjutkan dulu pemberian obat dan makanannya. Apabila anak kemudian ternyata ini penurunan berat badannya lumayan ya, 700 gram
Jadi mungkin harus dilakukan assessment dulu apakah terjadi dehidrasi atau tidak. Jadi nanti perlu dilakukan pemeriksaan. Bila emergensi, silakan ke UGD terdekat Ibu untuk dilakukan konsultasi dengan dokter atau dokter anak terdekat di sana. Untuk menambah untuk dokter anak yang tadi, dokter izin untuk OAT, asalkan dia sudah 1 jam setelah atau 2 jam sebelum makan besar yang berikutnya. Makan besar di sini kalau anak-anak juga termasuk minum susu yang banyak itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi itu juga termasuk dalam makan yang besar juga. Jadi boleh diatur, mengingat si anak rupanya di TPA mungkin cukup lama ya Bu ya, Ibu Rizky ya, sehingga menyulitkan bagi orang-orang TPA untuk mungkin nggak mau artinya si Ibu Rizky mungkin berusaha meyakinkan apakah si anak masuk obat TBC-nya atau tidak. Ini baik sekali. Oke, mungkin itu dokter. Terima kasih dok. Dokter Ayu, jawabannya cukup jelas. Dokter Ana mau menambahkan? Atau sudah cukup untuk jawaban itu? Cukup, dok. Ya, cukup ya. Selanjutnya ini ternyata pertanyaannya banyak sekali. Mungkin saya selang-seling ya. Ini dari lanjutan dari Bu Mari Tarore tadi kepada Dokter Anam. Siang, Dok. Sebelumnya anak saya 3 tahun, 3 bulan didiagnosis TB paru. Anak saya sudah tes IGRA negatif dan tes darah macam-macam. Ini saya sudah jajan ke 5 dokter dalam 1,5 bulan. Jadi sudah shopping dokter ini karena masih belum ketemu sumber infeksi dan peradangannya. Akhirnya pas ke dokter kelima, beliau minta saya segera mantu tes dan ronsen. Hasilnya dirujuk ke dokter spesialis anak respirologi dan ternyata positif TB. Oleh dokter ke-6, scoring TB ada 8. Pertanyaan saya, kenapa tes IGRA bisa negatif tapi mantu positif? Ya, mungkin dari saya dulu, Dokter Ana. Gimana? Ya. Pokoknya kita ini bertiga saling mengisi. Ya. Ya, kita bertiga kayaknya senyum-senyum nih kalau baca pertanyaannya Bu Mari ini ya. Bu Mari, karena ya. mungkin sepertiga kasus itu mungkin kayak begini. Jadi sudah shopping dokter sana sini, kemudian berbeda pendapat macam-macam ya. Jadi memang Ibu Mari diagnosis TBC pada anak itu bukan sulit, tapi sulit sekali. Dan memang butuh banyak sekali cara untuk membuktikan bahwa anak itu memang terinfeksi kuman TBC atau tidak. Ya, jadi dari literatur memang diketahui bahwa antara IGRA dengan uji tuberkulin itu memang sering tidak sama ya hasilnya ya. Pada sekitar 75 sampai 80% kasus itu hanya sejalan, jadi sama-sama positif itu pada 75 sampai 80% kasus. Antara 20 sampai 25% itu sering nggak sama antara IGRA dengan TST-nya ya. Tetapi mengingat kenapa si IGRA ini bisa negatif sedangkan kita sebut sebagai negatif palsu ya dalam hal ini, karena kan kita percaya bahwa dengan scoring TB 8 kemudian anak ini juga sudah uji tuberkulinnya apalagi 13 mm ya. Jadi kita percayalah anak ini menderita TBC dan saat ini sedang dalam pengobatan TBC. Nah, kenapa false negatif atau kenapa IGRA itu negatif padahal ada kuman TBC-nya? Nah, ini sangat tergantung. IGRA itu singkatan dari immunoglobulin release assay, Ibu Mari. Jadi untuk bisa menjadi positif, si tes ini membutuhkan terbentuknya suatu interferon atau suatu zat dalam tubuh yang harus ada dalam jumlah yang cukup yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Jadi kalau misalnya pada anak-anak yang kecil, kadang-kadang apalagi kemudian pada infeksi TB yang aktif itu kadang-kadang ada sel-sel darah atau sel-sel kekebalan tubuhnya belum cukup untuk menghasilkan interferon gamma ini, sehingga akhirnya terdeteksi negatif oleh IGRA. Mungkin skenarionya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Amalia. Ya. Mungkin terima kasih Dokter Ayu. Kayaknya sudah jelas ya jawaban dari Dokter Ayu, nggak usah diulang. Kali masih banyak pertanyaan. Selanjutnya ini dari Pak Kevin. Nih karena Dokter Anan. Dok, apa yang harus kita lakukan terhindar dari TB pada anak selain BCG? Apakah harus jadi BCG-nya maksudnya itu? Apakah muncul maksudnya ini apakah harus muncul scar BCG-nya?
Jika tidak, apakah perlu melakukan mantuk? Yang kedua, bisakah deteksi awal sebelum terjadinya TBC selain vaksin? Berapa lama TB pada anak bisa disembuhkan, dan jika pada tahap awal terkena TB, apakah perlu isolasi? Apakah orang dengan TB boleh vaksin COVID-19? Ya, monggo. Ini yang pertama, selain BCG, ini Dokter Ayu mungkin yang pertama ini, yang apakah anak yang BCG-nya tidak jadi perlu mantuk apa enggak itu ya? Oh iya, kalau tidak jadi sebetulnya kita tidak mengulang lagi ya dok ya, kecuali kalau pada anak itu kemudian terdapat faktor risiko atau ada kontak erat dengan penderita TBC aktif, dewasa atau remaja di sekitarnya, baru kita lakukan uji tuberkulin. Jadi kemudian apakah bisa deteksi awal sebelum? Apa perlu mantuk enggak ini dok? Ditanyanya kalau nggak jadi ya perlu uji tuberkulin enggak? Ya kalau si anak rasanya tidak ada, artinya bila pada anak tidak ada faktor risiko seperti misalnya kontak erat dengan penderita TBC aktif, maka saya rasa tidak perlu dok. Jadi cukup artinya walaupun tidak jadi vaksin BCG itu, tetapi efektivitasnya tentu tidak menurun. Jadi tetap masih memiliki nilai perlindungan terhadap infeksi TBC. Cuman yang perlu ditekankan di sini, nilai perlindungan oleh infeksi BCG ini artinya si anak bukan totally 100% tidak bisa terkena TBC. Jadi pada anak masih bisa terkena TBC, tapi mudah-mudahan tidak sampai berat. Jadi itu dok. Ya. Jadi kalau tidak jadi, tidak perlu mantu tes dan tidak perlu ulang BCG lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, Dokter Anam ini, bisakah deteksi awal sebelum terjadinya TBC selain vaksin? Selain mantuk mungkin ya? Ya, ini mungkin selain mantuk kayaknya. Ya, sangat bisa dok, sangat bisa. Kita punya kelompok-kelompok anak yang sangat berisiko terkena TBC. Siapa? Dia yang tinggal di lingkungan yang crowded gitu ya. Ya di asrama gitu atau tempat penampungan, itu belum diapa-apain aja dia udah berisiko itu. Yang kedua, anak yang kontak dengan pasien TBC belum dimantuk aja dia udah berisiko gitu. Oleh karena itu kita jemput bola lah. Jangan tunggu sampai mantuknya positif, jangan tunggu sampai negatif. Begitu kita ketemu anak-anak seperti itu, kita kejar. Dia karena dia berisiko. Bahkan pada anak tertentu dia harus dapat pengobatan pencegahan. Termasuk pada anak yang ini, anak yang punya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh atau penyakit-penyakit kronik. Itu perlu kita selalu kita curigai dia kena TBC apa enggak. Ya, terima kasih Dokter Anam. Ini selanjutnya, berapa lama TB pada anak bisa disembuhkan, dan jika pada tahap awal terkena TB, apakah perlu isolasi? Untuk anak tidak perlu dok, kecuali jika BTA-nya positif. Itu juga tingkat isolasinya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Tapi yang perlu kita catat seperti ini, meskipun anak itu tidak perlu isolasi, tapi anak itu dapat TBC dari mana? Itu pasti ada yang menularkan, dan kemungkinan paling kuat adalah orang yang tinggal satu rumah atau orang yang kontak erat dengan dia. Nah, orang yang itu tuh harus kita kejar juga. Oleh karena itu, tindakan kontak investigasi atau kita harus mencari sumbernya, seperti ceritanya Dokter Ayu tadi, itu harus dicari. Jangan sampai baru ketahuan 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, ya itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau dia dirawat di rumah sakit, kebetulan BTA-nya positif, ya dalam parunya BTA-nya positif, anak itu berapapun usianya, sebenarnya anak kemampuan untuk mengeluarkan kumannya itu sedikit, kemampuan batuknya. Tapi kita ingat dalam perawatan anak dengan TBC yang berat, kalau BTA-nya sampai berat, itu bukan hanya tindakan-tindakan itu tuh. Kadang-kadang dapat oksigen, kadang-kadang ada yang perlu sampai tindakan fisioterapi dada pada keadaan yang berat, atau jika terdengar wheezing inhalasi. Nah, itu semua itu yang bisa menyebabkan aerosolisasi atau kuman bisa keluar. Oleh karena itu pada pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis sebaiknya dirawat di tempat khusus, apalagi kalau dia bertekanan negatif.
Terima kasih, sudah cukup jelas jawabannya. Ini yang keempat, Dokter Ayu. Apakah anak dengan TB atau orang dengan TB boleh vaksin COVID-19? Boleh, Dok. Boleh, Pak Kevin, boleh, asalkan kondisi akut TBC-nya sudah teratasi. Jadi demam, batuk, sesaknya itu sudah teratasi. Jadi ditunggu sampai gejalanya reda dulu. Ya, jadi justru penderita TBC ini yang perlu kita lindungi dengan vaksin COVID. Misalkan persyaratannya itu tadi ya, sudah tidak ada gejala akut minimal 2 minggu. Ya, terima kasih. Jadi justru dia malah penting imunisasi vaksin COVID ya. Ini selanjutnya, Dokter Anam. Kalau anak memuntahkan obat, apakah perlu diulang? Bila muntah, jadi obatnya kurang. Apakah obat TB bisa dibeli di apotek? Sekaligus adiknya usia 2 tahun, apakah diberikan obat pencegahan karena kakaknya sakit TBC? Sekalian dijawab itu 3. Ya, betul. Jadi gini, kalau anak itu membutuhkan obat, perlu diulang atau enggak, sangat tergantung seberapa lama dia sudah minum obat itu dan dikeluarkannya berapa lama. Kalau dia muntah setelah setengah jam gitu ya, lebih dari 15 menit, ya tentunya nggak perlu diulang. Tapi kalau besoknya muntah lagi, ya itu nggak perlu diulang. Besoknya muntah lagi harus kita cari, ini muntahnya kenapa ya? Apakah memang karena dia nggak bisa minum obat atau enggak gitu. Nah, tapi kita memang harus, ini tantangan betul ya, ngasih obat supaya anak enggak muntah. Jadi umumnya kalau udah lama nggak perlu diulang. Tapi kalau baru masuk aja sudah keluar lagi, nanti kita lihat itu udah merah semua, kita bisa coba untuk mengulang obat ini. Tapi yang penting jangan dipaksa ya, untuk menghindari traumatis pada anak. Selanjutnya yang kedua tadi ya, bisa dibeli di apotek apa enggak? Bisa ya. Ini ada, jadi bentuk obat TBC itu ada obat program, ada obat di luar program ya. Nah, kalau obat program itu udah disediakan di puskesmas ya. Obat itu gratis. Nah, ada obat yang di luar program nih. Ya. Nah, obatnya itu sama ya. Ya mungkin lah namanya obat apa? Namanya obat private ya. Obat branded ya mungkin rasanya lebih enak, mungkin apa, tetapi itu ada dan itu tersedia di apotek. Nah, masalahnya kita bisa resep apa enggak itu enggak boleh, harus dengan resep dokter. Tapi ada dokter di apotek dan kita bisa membelinya. Untuk adiknya 2 tahun apa diberikan obat pencegahan karena kakaknya sakit TBC. Lihat dulu kakaknya sakit TBC apa. Kalau kakaknya TBC-nya TBC berat, yang BTA-nya positif, itu si adik harus diperiksa bagian dari kontak investigasi. Apakah si adiknya sakit atau tidak? Kalau adiknya sehat-sehat saja dan kakaknya TB-nya BTA positif, itu adik harus dapat obat pencegahan. Tapi bagaimana kalau kakaknya sakit TBC tapi bentuk yang biasa gitu, yang bukan yang TB bakteriologis, yang BTA negatif. Dilihat tuh di samping kakaknya itu pasti ada orang dewasa yang kena TBC. Itu juga harus dikejar. Jangan-jangan mereka berdua ini kakak adik sharing indicators namanya, atau sharing kontak, tertular oleh orang yang sama. Nah, orang itu yang harus kita cari. Gitu. Itu mungkin dokter beberapa. Ya. Jadi kuncinya kalau ada anak sakit TB kita harus cari siapa yang nularin dia, ya dok ya. Terima kasih. Izin nambah mungkin dok ya. Ya, enggak dokter Ayu. Ya, karena obat TBC itu kan bentuknya tablet ya, dan rasanya juga ya kelihatannya warnanya coklat, tapi rasanya mungkin sepet-sepet ya dok ya. Jadi, nah afirmasi positif yang bisa kita berikan kepada anak adalah ini vitamin. Nah, bukan obat. Jadi kalau dikatakan obat mungkin anak nolak ya, tapi kalau dikatakan ini vitamin biar cepat sembuh, mungkin mereka akan lebih bisa menerima. Ya, mungkin itu ya dok. Ya, terima kasih dokter Ayu. Kadang-kadang untuk memberikan obat TB pada anak itu butuh ritual khusus nih. Ya. Karena selama 6 bulan, ya. Bikin orang tua juga jadi stres ini. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk dokter Ayu ini, orang dari Ibu Edrisa ya. Orang tua dari pengasuh anak saya terkena TBC. Apakah anak saya dan kami sekeluarga ada kemungkinan terkena TBC? Kami tidak ada yang demam 2 minggu atau batuk lama. Enggak, dokter Ayu. Ibu Edriza.
Coba diperiksa dulu pengasuhnya ya, Ibu ya. Asumsi saya kalau orang tua dari pengasuh mungkin tidak kontak erat ya, Ibu ya. Jadi mungkin orang tua ini tinggalnya di kampung halaman pengasuh, sementara pengasuhnya yang tinggal bersama-sama dengan ibu dan keluarga. Jadi screening dulu pengasuhnya. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang si pengasuh ini ternyata memang ada bukti sakit TBC, baru pada keluarga ibu dilakukan penelusuran apakah sudah terjadi infeksi atau sakit TBC juga. Jadi saran saya begitu, Bu. Ya. Terima kasih Dokter Ayu. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Ibu Sartini. Siang Dok, saya Ana. Dokter Ayu, apakah kalau hasil LED laju endap darah tinggi bisa menandakan adanya infeksi TB? Makasih Dok. Iya. Ibu Sartini, ya, jadi LED itu zaman dulu banget itu memang pernah dipakai untuk salah satu petunjuk adanya infeksi TBC. Tapi itu zaman dulu, zaman ketika mungkin alat-alat diagnostik atau menegakkan TB itu masih sedikit sekali pada waktu itu ya. Kalau sekarang kita sudah tidak menggunakan LED lagi untuk menandakan apakah ada infeksi TBC atau tidak. Kita pakai yang lain, kita pakai uji tuberkulin, kita pakai IGRA, kemudian kita lihat klinisnya, kontaknya, faktor risikonya. Ya, mungkin itu Bu, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya Bu Mari Taru udah 3 kali, tapi kayaknya pertanyaannya juga penting. Saya ambil lagi. Ini beliau ikutan grup pejuang TB di Facebook. Ada salah satu dokter ya, ada salah satu dokter senior yang mengatakan hindari tes mantu pada bayi dan anak karena pasti akan positif, khususnya bagi yang sudah vaksin BCG. Oleh karenanya, tes mantu menurut WHO sudah bukan jadi standar lagi menurut beliau. Mohon klarifikasinya dok supaya tidak membingungkan informasinya. Terima kasih. Dokter Anam atau Dokter Ayu ini? Dokter Ayu ini. Aku, ya wes. Ibu Mari. Selamat Bu, aduh luar biasa sekali. Salut saya. Ada grup pejuang TB di Facebook. Mungkin besok-besok saya ikutan. Oke, ya sampai sekarang uji tuberkulin masih direkomendasikan oleh WHO bersama-sama dengan IGRA ya Bu. Jadi masih direkomendasikan oleh WHO sebagai standar untuk menentukan apakah si anak terinfeksi TBC atau tidak. Pengaruh vaksin BCG terhadap uji tuberkulin memang ada, tapi bisa dikatakan minimal. Asalkan diameter indurasi, jadi diameter bagian yang menonjol setelah disuntik reagen atau alat untuk cairan tuberkulin dalam 2-3 hari itu diameternya sudah lebih dari 10 mm atau lebih dari 5 mm untuk 10 mm untuk anak yang sehat sebelumnya, sedangkan untuk anak yang sakit yang ada daya tahan tubuh rendah mungkin 5 mm ya cut-off point-nya. Nah, itu kita percayalah bahwa itu merupakan infeksi Mycobacterium tuberculosis yang aktif yang berasal dari luar selain BCG. Mungkin itu Ibu Maria. Saya tambahin dok tentang itu dok. Ya, monggo Dokter Anam. Mungkin baca WHO-nya kurang hatam tuh dok. Di WHO itu tahun 2018 itu udah jelas-jelas seperti yang disampaikan Dokter Ayu tadi. Kalau diameter indurasinya lebih dari 10 mm, berapapun usia anak, itu kita anggap infeksi itu terjadi akibat Mycobacterium tuberculosis. Dan itu ada di WHO, betul itu. WHO mengeluarkan itu. Itu aja dok tambahannya. Ya. Terima kasih Dokter Anam. Jadi sudah jelas ya Ibu Mari Tarure. Selanjutnya nih Dokter Anam. Dalam pengobatan TB anak perlu ada tambahan vitamin. Vitaminnya apa dokter? Apa? Vitamin. Dalam pengobatan TB perlu tambah vitamin enggak? Kalau perlu vitaminnya apa? Pada anak yang TB dengan gizi buruk dan dengan HIV itu perlu diberikan vitamin B6 untuk mencegah efek samping dari INH. Ya, tapi selain itu tidak secara spesifik dibutuhkan. Tapi yang perlu kita catat bahwa beberapa anak yang TBC itu kadang-kadang disertai oleh penyakit defisiensi vitamin yang lain seperti defisiensi besi, defisiensi vitamin D, dan itu beda-beda lagi ininya manifestasi klinisnya beda lagi. Itu cukup jadi perhatian kita saja. Kalau dia juga disertai dengan anemia defisiensi besi, berarti dia perlu tambahan zat besi.
Begitu, dokter. Jadi tambahan obat-obat yang lain perlu diakses oleh dokter ya, dianjurkan oleh dokter ya. Terima kasih Dokter Anam. Selanjutnya ini Dokter Ayu. Adik saya berumur dari Ibu Sarah Alexandra. Adik saya berumur 14, Dok. Didiagnosis langsung TB tulang. Apakah sebelum terjadi TB tulang tersebut pasti mengalami TB di paru, Dok? Karena tidak ketahuan. Terima kasih. Ya, Ibu Sarah, sebelumnya saya cukup prihatin ya adiknya didiagnosis TB tulang, karena memang TB tulang memang masuk dalam infeksi dalam sakit TBC yang berat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sedangkan untuk pertanyaannya adalah apakah pasti masuk ke paru dulu? 90% yakin pasti, Ibu. Mencapai ke tulang itu butuh waktu sekitar 2 tahunan dari paru untuk kemudian menyebar ke tulang, itu butuh waktu kira-kira 2 tahun. Mungkin ketika si adik terinfeksi TBC 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu, mungkin masih dalam kondisi infeksi TBC laten, atau mungkin infeksi atau gejala-gejalanya mungkin ringan sekali sehingga tidak diperhatikan. Ya, tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya adiknya ya, Ibu Sarah. Terima kasih Dokter Ayu. Nih, ada masalah tentang vitamin lagi ternyata Dokter Anam. Dokter Anam, dalam pengobatan TB anak, izin bertanya Dok, apakah suplemen untuk anak-anak yang dapat terapi OAT pada masa COVID ini menjadi kuat? Enggak juga ya Dok ya. Ya. Ya, suplemen itu kan namanya juga suplemen ya. Suplemen itu diberikan kalau kita curiga intake-nya kurang gitu. Kalau nggak kurang mah nggak usah. Nah, termasuk pada COVID ya, banyak sekali diberikan suplemen, padahal penelitiannya belum ada tuh yang ini ya, belum ada yang evidence-nya terbukti betul gitu. Cuman kadang-kadang kita itu kalau berobat nggak ngasih apa-apa itu kayaknya gimana gitu. Ya udahlah, kasih vitamin aja gitu. Tapi ini mohon untuk tidak dijadikan satu keyakinan betul gitu ya. Kalau orang ngasih OAT harus dengan vitamin gitu. Itu enggak. Asal intake nutrisinya bagus, susunya bagus ya, makan minum bagus, lemak bagus, protein hewani bagus. Jangan-jangan itu justru lebih bagus daripada suplemen yang kita beri. Begitu, Dok. Terima kasih Dokter Anam. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Diana. Anak usia 3 tahun dengan gizi kurang, tidak ada keluhan lain, hanya saja gizi kurang karena anak sulit makan. Riwayat kontak TB tidak ada, mantu tes dikatakan positif, tapi IGRA negatif, dicek MTB, gene expert juga tak terdeteksi. Apakah di program minum obat pencegahan atau pengobatan ya Dok? Terima kasih. Ya, saya dapat pilihannya 2 ya, minum obat pencegahan atau pengobatan. Yang pertama, yang jelas gizi kurangnya ini karena makannya nggak sulit makan ya. Jadi orang itu nggak usah pakai TBC juga kalau sulit makan jadi kurus gitu kan. Mau diapain ya kalau makannya sulit atau makannya salah dia akan kurus. Nah, yang menarik ternyata mantuk tesnya positif. Nah, itu positif dari mana tuh? Kalau positif berarti dia kontak dengan pasien TBC kan gitu ya. Usia 3 tahun positif mantuknya. Nah, sebenarnya pada kasus seperti ini kita lihat nih, ini kan dengan TB laten. Kita lihat apakah berisiko apa enggak. Karena risiko TB laten itu sangat tinggi pada kalau dia kontak dengan pasien TBC, atau yang kedua dia menderita defisiensi imun, atau yang ketiga dia memang hidup di lingkungan yang risiko untuk terkena TBC tinggi seperti asrama dan lain-lain. Nah, pada kasus ini saya cenderung untuk memberikan obat pencegahan di samping pengobatan sambil kita evaluasi gitu ya. Terus dilihat gizinya, tingkatan asupan nutrisinya. Ini memang agak tricky ya, agak sulit. Kenapa? Karena gizi kurangnya itu terjadi karena anak sulit makan. Sebenarnya kalau dia makannya banyak, mungkin dia naik beratnya. Tapi kalau makannya banyak, gizinya tetap kurang, anak berat badannya nggak naik. Nah, ada kondisi ini yang kita harus curiga TBC dan harus dilakukan pengobatan. Begitu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Anam. Ini Dokter Ayu nih. Dok, pengasuh anak saya 3 tahun lalu terindikasi TB, tapi anak saya dulu tidak saya periksa. Apakah saat ini anak saya perlu tes mantu?
apakah jika dulu terinfeksi, ada kemungkinan saat ini masih terinfeksi, mengingat sudah 3 tahun yang lalu. Ini dari Bu Irma Indah ini, Bu Ayu. Iya, Bu Irma ya, udah 3 tahun baru ini. Ya, nggak apa-apa. Untuk dalam kondisi ini mungkin lebih, kalau dari saya saya menyarankan tetap dilakukan uji tuberkulin ya Bu ya, sebab untuk memastikan apakah anaknya betul-betul tidak ada infeksi TBC atau tidak. Nah, jadi nanti kita lihat hasilnya, apakah hasilnya positif atau negatif, apakah memang betul masih ada infeksi TBC atau tidak. Jadi saran saya tetap dilakukan uji tuberkulin. Terima kasih Dokter Ayu. Ini Dokter Anam lagi. Dari Bapak Yohanes, apakah ada sediaan obat sirup anak untuk regimen TB kombinasi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saya kontak erat dengan penderita TB dengan uji mantu 9 mm. Ini hampir-hampir limit ya. Tes TCM negatif. Diberikan obat TB tanpa etambutol. Itu bagaimana ya dokter? Kemudian jika mual muntah dominan karena efek samping obat itu bagaimana ya dokter? Apakah ada penyesuaian dosisnya? Monggo Dokter Anam. Dari Bapak Yohanes ini. Nomor pertama ini, apakah ada sediaan obat sirup anak untuk regimen TB kombinasi? Belum ada ya dokter. Ya. Baru yang INH aja ya, yang kombinasi. Nah, kita mungkin harapannya obat sirup itu ada untuk anak gitu. Tapi obat TB itu kan secara farmakologis itu nggak stabil ya. Jadi kalau dia bisa, ya pasti udah dipikirin lah. Secara farmakologis itu kalau umpamanya dia memang bisa dijadikan satu obat, pasti udah ada obatnya gitu. Tapi sekarang masih terus diteliti mengenai obatnya. Nah, termasuk pertanyaan di atasnya tuh, ada obat paten apa enggak gitu ya. Ya ada ya, tadi udah kita bahas kalau obat TBC pada anak itu ada patennya, ada bentuk patennya. Ya saya nggak ngerti ya, ininya apa, kalau dari kandungannya sih sama. Nah, ini obat paten sama obat generik yang kita sering pakai itu kan yang generik. Mungkin itu yang paten lebih enak rasanya atau apa, itu saya belum begitu mengerti, tapi kemungkinan begitu. Nyambung. Monggo Dokter Anam, silakan. Kenapa dok? Oh, yang ini anak saya kontak erat dengan penderita TB dengan uji matuk 9 mm. Sebenarnya yang ini nih, WHO yang terbaru, kalau anak kontak erat dan pasien TBC, mantuk dikatakan positif kalau diameternya lebih dari 5 mm. Kalau dia ada kontak erat, itu rekomendasi itu ada di Juknis CLTB. Kalau dia recent kontak infeksi. Jadi yang 9 mili itu udah jelas dia terinfeksi. Ya. Nah, yang perlu kita kejar adalah gejalanya nih, ada apa enggak. Kalau dia gejalanya ada, pilihan kita pertama sebenarnya tes untuk periksa dahak. Sebisa mungkin dikejar dahaknya. Kalau dahaknya positif, itu berarti dia termasuk TB terkonfirmasi bakteriologis. Berapapun positifnya, bahkan positif yang hanya 1 di antara 10 lapangan pandang atau kita anggap scanty ya. Scanty itu untuk anak itu udah menunjukkan load kuman yang banyak gitu. Artinya udah TB berat, perlu ditambah etambutol. Tapi kalau tidak, tidak dahaknya BTA-nya negatif, itu kita cukup memberikan RHZ saja. Sebenarnya masih banyak lah ya, ada obat regimen baru dan lain-lain, tapi mungkin itu perlu kita ini dulu karena belum direkomendasikan secara nasional. Itu mungkin dok. Tanpa etambutol enggak apa ya dok ya ini ya? Tanpa nggak apa-apa. Ya, karena memang tidak, TCM-nya kan negatif. Ya. Nyambung sedikit, yang sering orang tua kan tanyakan, kalau kan tadi nanya sirup dok. Obat yang sirup kombinasi. Nah, itu kalau yang obat yang kombinasi yang sudah dari tablet yang FDC itu dilarutkan kemudian dikasih sirup kan bisa kayak sirup ya dok ya, boleh ya? Nah kalau ditambah ini sirup. Nah, ya hubungannya sama ini nih ya. Jika mual muntah bagaimana? Sebenarnya obat yang nggak boleh bersama makanan itu yang nomor 1 INH. INH itu nggak boleh ketemu protein, nggak boleh ketemu glukosa sebenarnya. Jadi kalau bisa kita hindari, tapi kalau terpaksa daripada nggak minum obat, level absorpsi itu kan jauh lebih ringan lah dibanding dia tidak minum obat begitu. Ya. Gitu dok. Ya, jadi antisipasinya seperti itu ya. Kemudian
sudah. Ini dari Bu Febi Kamila. Dari Ibu Febi Kamila, anak dok, ini apakah TBC anak menular? Dan untuk cara meminumkan obat pada anak usia 3 tahun bagaimana ya dok? Karena ada yang trauma setiap hari harus minum obat. Dokter Ayu nih nyoba mungkin. Ibu-ibu yang telaten minumkan obat ini bagaimana triknya? Ya, TBC anak ya kalau sama seperti yang disampaikan Dokter Anam tadi ya. Jadi pada anak biasanya karena kuman TBC-nya jumlahnya sedikit dan kalau keluar juga sedikit sekali, sebagian besar sih tidak menular. Tapi hati-hati apabila ketemu sebagian kecil kasus di mana anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun itu ada yang hasil dahaknya positif. Nah, kalau hasil dahaknya positif ya anak itu menular Ibu. Nah, kalau yang berusia remaja 10 tahun ke atas, nah itu hati-hati. Apalagi yang mereka biasanya kemungkinan menularnya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Kemudian cara meminumkan obat ya tadi sudah ya Bu ya. Jadi diafirmasi positif dulu. Kasih kasih tahu bahwa ini adalah vitamin supaya sehat ya. Kemudian tadi Dokter Amalia juga sudah menyampaikan bisa ditambahkan dengan sirup pemanis biar ada rasanya sedikit ya, atau dicampur dengan perasa lainnya yang dalam jumlah yang sedikit. Madu juga boleh ya. Jadi diusahakan dengan cara-cara afirmasi positif. Kalau dengan hukuman saya rasa tambah mogok Bu, tambah mingkem, tambah mulutnya tambah ditutup, tambah disembur gitu. Jadi atau kalau pasien saya lain juga pernah kasih hadiah dulu di awal-awal gitu. Jadi dikasih ya mungkin apa yang dia disukai oleh anak. Ya. Mungkin itu ya Ibu Febi, mudah-mudahan lancar minum obat TB-nya untuk anaknya. Terima kasih Dokter Ayu. Ini masih ada 2 pertanyaan, satu buat Dokter Anam dan satu buat Dokter Ayu. Ini dari Brusi Ulfa buat Dokter Anam ya. Nanti yang Bu Limilawati buat Dokter Ayu. Ini dari Brusi Ulfa, anak saya pernah mantu karena ada pembesaran kelenjar di leher yang nggak hilang sejak Agustus kemarin. Terus berat badannya emang sering turun naik. Sekarang umurnya 16 bulan, berat 8,7 kg. Apa perlu saya tes TB yang lain? Nih dok, monggo Dokter Anam. Oh, ya. Ini saya tes TB ya. Ya. Ini dari Bu Sri Ulfa pertanyaannya. Pembesaran kelenjar di leher itu kan nggak hanya punyanya TBC ya. Bisa akibat penyakit infeksi yang lain, bahkan bisa akibat reaktivasi imunologis akibat alergi atau apa dan lain-lain. Nah, di sini juga dijelaskan kalau berat badannya sering turun naik gitu. Sering turun naik, kalau intake nutrisinya bagus, nah ini kita curiga nih. Jangan-jangan ininya TBC gitu. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Perlu saya tes TB yang lain apa enggak? Ya kita pantau gejalanya. Nah, terus kita cari ada kontak apa enggak gitu. Nah, kalau dia sebelumnya mantuk dan hasilnya negatif, kita evaluasi selama 1 bulan bagaimana. Kalau selama 1 bulan dengan tata laksana nutrisi yang adekuat, terus dia masih tetap seperti itu aja, berat badannya nggak turun, sudah banyak nih makan nutrisinya, intake-nya, tapi berat badan tetap nggak naik. Nah, ini kecurigaan ke arah TBC tinggi nih. Bila perlu kita lakukan pemeriksaan dahak, TCM dengan induksi sputum, terus kita harus cari kontak ada apa enggak dan kita foto. Intinya di gejala klinisnya itu harus jelas dulu TBC apa enggak. Itu dok. Ya. Terima kasih Dokter Anam. Selanjutnya pertanyaan yang tadi dokter dari Ibu Limilawati. Dok, anak saya waktu umur 3 tahun batuk lama di ronsen, hasilnya pneumonia. Dites mantuk negatif, tapi kata dokter sudah TB. Lebih kurang 2 bulan disuruh makan obat batuk sama antibiotik. Terus saya pindah ke dokter lain, disuruh mantu lagi masih negatif. Tapi sampai sekarang kalau batuk lama baru sembuh. Apa anak saya memang ada infeksi TB? Dokter Ayu, silakan. Oke, ya Ibu Limilah, kayaknya perawat ya Ibu ya. Oke, ya kalau
Artinya begini, mungkin kondisi ketika saat ini mungkin berbeda dengan ketika waktu itu ya, Ibu Limila ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan tanpa bermaksud menyalahkan atau apa, bukan, karena mungkin kondisinya berbeda waktu dinilai oleh dokter yang pertama, yang kedua, dengan kondisi yang sekarang, karena kan perjalanan timeline-nya kan sekarang sudah berjalan beberapa lama ya. Jadi kalau hasil yang pertama, prinsipnya untuk diagnosis TBC pada anak itu kita tidak murni pakai ronsen saja Bu, ya, karena untuk kelainan ronsen pada paru anak akibat TBC itu sebetulnya mirip dengan kelainan ronsen yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit infeksi bakteri atau virus lainnya, ya. Itu yang pertama. Nah, satu clue kita kalau kita memakai ronsen, bisa memakai ronsen sebagai satu-satunya cara untuk mendiagnosis TBC itu adalah kalau kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan TB miliar. Mudah-mudahan Ibu Limila masih paham apa itu. Maksudnya masih ingat apa itu TB miliar ya Bu ya. Jadi TB miliar itu kalau di gambaran ronsennya itu ada gambaran putih-putih kecil-kecil, itu kayak biji gandum yang tersebar dari tengah sampai ke samping ke lateral ya, sampai ke tepi luar dari ronsen. Nah, kalau ada gambaran seperti itu, baru kita berani dengan hasil uji tuberkulin yang negatif, baru kita berani bilang bahwa itu memang TBC Bu. Nanti mungkin dievaluasi kembali hasil ronsen pneumonia yang dijadikan dasar diagnosis oleh dokter sebelumnya. Sekali lagi, kemudian yang perlu saya ketahui sebetulnya apakah selama pengobatan 2 sampai 3 bulan ini ternyata ada perbaikan klinis pada anak Ibu. Nah, kalau membaca dari apa yang Ibu sampaikan kok kayaknya masih batuk ya Bu ya. Mungkin coba dicari penyebab yang lain Bu. Mungkin ada kondisi lain yang menyebabkan batuknya masih belum reda. Jadi sekali lagi Ibu Limila, apa yang saya sampaikan ini jangan kemudian dijadikan dasar untuk menyalahkan ya Bu ya. Artinya karena kan saya mendapatkan informasi dari Ibu kan sudah 2 kali uji tuberkulin, kemudian datanya juga sudah kelihatan anaknya batuknya belum reda. Ya. Mungkin itu ya Dokter Amalia. Ya. Terima kasih Dokter Ayu. Ini pertanyaan terakhir ya karena waktunya ternyata sudah hampir habis. Ini dari Ibu Habibah Mustafa. Ini sebetulnya kasus dewasa ya. Ini, Dok, anak saya usia 25 tahun. Beberapa hari yang lalu mau nyari surat sehat bebas TB untuk syarat studi ke luar negeri. Karena tanpa gejala sama sekali, tapi hasil tes mantu positif. Lalu disarankan tes IGRA. Sekarang masih menunggu hasilnya. Dan kalau hasilnya negatif, apakah itu berarti sudah bisa dapat surat sehat bebas TB? Terima kasih. Ini Dokter Anam, silakan. Ya, terima kasih Dokter Amelia. Ini mungkin kasus seperti ini juga sering kita hadapi ini terutama pada anak SMA ya, SMP mau melanjutkan studi atau apa kayak gitu. Hal yang pertama, ini saya heran kenapa harus di IGRA, karena mantuknya udah positif. Sebenarnya nggak perlu di IGRA nih. Ini jadi bingung nanti kalau IGRA-nya negatif. Kalau IGRA-nya positif, ya pastilah. Tapi kalau IGRA-nya negatif, padahal harusnya IGRA lebih sensitif pada kondisi tertentu. Jadi pertama nggak perlu regardless hasil IGRA lah. Yang jelas dia mantuknya positif. Kalau pada kondisi mantuk positif, artinya dia TB laten, kita lihat risikonya. Apakah dia berisiko untuk kena TBC apa enggak? Ada beberapa ahli yang menganggap menjalani perjalanan sekolah itu adalah suatu risiko tuh. Sehingga itu perlu diprofilaksis. Tapi berdasarkan rekomendasi kita yang terbaru tentang TB laten, kalau mantuknya positif dewasa itu harus dipoto ronsen dulu. Kita harus singkirkan dulu ada tidaknya TB subklinis ya, ada kelainan di paru-parunya enggak. Kalau ada kelainan di paru-parunya itu harus diperiksa dahak. Jangan-jangan memang TBC-nya aktif. Nah, kalau dia memang ada TB subklinis, ada gambaran TB di parunya, mungkin itu perlu di terapi dulu Dok. Gitu Dok. Itu respon saya Dok. Untuk apa? Sebelum ada IGRA, sebelum ada hasil IGRA, foto ronsen aja langsung dulu sesuai dengan juknis TB laten kita. Dokter Ayu mau menambahkan?
Oke, Dok. Ya, Ya, selamat terima Dok. kasih. Ini Ibu Habibah, mudah-mudahan sukses ini anaknya ke luar negeri ya. Oke. Eh, ya, sama dengan Dokter Anam sih. Pada prinsipnya kalau tes mantuknya positif itu baru menandakan adanya infeksi TBC, Ibu. Jadi apakah anak kemudian sakit TBC atau tidak itu tergantung pada gejala yang lain dan faktor risikonya. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Anam, mungkin sebaiknya dilakukan ronsen, dan biasanya memang dari pengalaman-pengalaman kami selama ini kalau menangani anak yang mau minta surat sehat, memang kalau salah satu ya antara uji mantuk atau IGRA-nya positif, pasti kemudian proses dengan ronsen dada. Ya. Nah, ya memang ini ya Ibu Habibah, harapan kita semoga anak hanya infeksi TBC laten ya, sehingga biasanya kalau dari luar itu kepinginnya mereka yang datang ke sana itu semua sehat, bebas dari infeksi, karena takutnya nanti di sana pelajarannya keras, pelajarannya sulit, lingkungannya juga baru, jadi ada stres fisik yang kemudian membuat si penyakit-penyakit yang laten-laten ini menjadi kelihatan di sana. Mungkin itu tujuannya. Jadi kalau memang akhirnya ternyata infeksi TBC laten, monggo nanti dikonsultasikan dengan dokter paru setempat atau dokter penyakit dalam, apakah perlu diberikan terapi profilaksis, karena mengingat si anak akan pergi ke luar negeri. Ya. Tapi kalau sakit ya sama dengan Dokter Anam ya obatin dulu Bu. Kalau keluar negerinya ke India, lebih gawat lagi. Lebih banyak TBC-nya di sana. Iya. Ya. Kayaknya diskusinya sangat menarik sekali, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya akan mendapatkan sedikit menyampaikan apa yang bisa dirangkum dari hasil diskusi ini. Yang pertama adalah TB masih merupakan masalah kesehatan yang serius bagi anak-anak kita di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah gejala TB sangat bervariasi. Bila ada kontak dengan TB, meskipun anak tampak sehat, harus dibawa ke dokter. Jadi dipastikan dulu apakah anak sakit atau infeksi TB laten atau nanti butuh pencegahan. Kemudian yang ketiga adalah TB anak dapat dicegah dengan vaksinasi dan pengobatan pencegahan, dan TB anak dapat diobati. Yang keempat, yang penting adalah temukan anak sakit TB seawal mungkin dan obati sampai tuntas, pengobatan yang teratur dan pemantauan yang rutin. Itu yang bisa saya simpulkan. Akhirnya terima kasih kepada para pembicara, Dr. Ayu Stiorini, Dr. Muhammad Syarofil Anam. Terima kasih kepada semua peserta simposium. Seminar awam ini menarik sekali. Semoga dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi para peserta dan kita semua. Dengan sekali lagi semboyan investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Akhirnya kurang lebihnya saya sebagai moderator dalam membawakan acara ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja dan yang kurang berkenan di para peserta. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.